الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita setelah kita dimatikan sementara, dan kepada Allah kita kembali. Itu doa yang diucapkan di saat kita bangun dari tidur. Setiap kita tidur siang maupun malam, kita itu dimatikan sementara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa sebelum tidur: Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku tidur, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Di sana bukan naum tapi amut, mati. Nah, di saat kita tidur nyenyak dimatikan sementara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sanalah ada dua pilihan. Di saat kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat thayyibah yang diucapkan, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tapi kalau kita tidur seterusnya, maka tetangga sebelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membangunkan kita di saat kita dimatikan sementara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita girah, bergegas, ada yang mandi atau berwudu, mempersiapkan diri untuk menuju ke rumah Allah, menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Inilah di antara amalan yang mengantarkan Bapak Ibu jamaah sholat subuh untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholla bardain dakhalal jannah. Barang siapa istiqomah menjaga sholat di waktu dingin, siapa yang istiqomah menjaga sholat di waktu dingin, dakhalal jannah, masuk surga. Apa yang dimaksud dua solat di waktu dingin? Adalah solat subuh dan solat asar. Maka 5 solat fardu ini istiqomah kita jaga untuk melaksanakan secara berjamaah di rumah Allah, Masjid Baitur Rahmah yang kita cintai ini. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Lalu menjadi pertanyaan buat kita, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ilaihin nusur, kepada Allah kita kembali. Sudahkah kita mempersiapkan amal-amal istimewa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Termasuk kita hadir ba'da salat subuh mengikuti kajian, duduk istiqomah mendengarkan kajian. Ini juga jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Maka rugi yang meninggalkan kajian ba'da subuh. Dan ini adalah jamaah pilihan-pilihan Allah. Memang sengaja Allah pilih, Allah tahan untuk duduk istiqomah mendengarkan kajian, karena ini menjadi amalan menuju surga. Barang siapa
yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, mendengarkan kajian-kajian di rumah Allah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan dua hadis tadi, jamaah salat subuh sudah dicatat menjadi calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Maka mari kita cari amaliyah-amaliyah soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila perlu kita memiliki amal-amal istimewa yang tidak diketahui oleh kalangan manusia, hanya Allah yang mengetahuinya dan Allah ridho kepada amalan tersebut untuk mengantarkan kita kelak di akhirat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia akan menempuh 5 alam: alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam barzah atau alam kubur, dan yang kelima alam akhirat adalah alam yang hak, alam yang sebenar-benarnya adalah alam akhirat. Alam ruh tidak begitu banyak kita merasakan hidup di alam ruh. Ketika Allah menciptakan ruh yang jumlahnya hanya Allah yang mengetahui, dikumpulkan semua ruh itu, lalu ruh ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, siapa Tuhan yang kalian sembah? Seluruh ruh kompak menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Dan alhamdulillah kita dilahirkan dari ibu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita pertahankan keimanan tersebut, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati sebelum benar-benar beragama Islam. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Setelah alam ruh, alam kandungan, di alam kandungan ini juga kita tidak merasakan berada di alam kandungan ibu selama 9 bulan. Ibu merupakan di antara makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat tanya kepada Rasul, "Ya Rasul, siapa di antara orang yang saya muliakan?" Rasul menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian siapa Rasul? Siapa lagi ya Rasul? "Ummuka, ibumu." Dan sahabat tanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ummuka, ibumu." Yang keempat baru ditanya oleh Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, "Abuka, ayahmu." Jadi ibu dengan ayah itu 3:1. Ibu jamaah salat subuh yang di belakang adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 kali lebih mulia daripada ayah. Memang benar adanya. Setelah riset membuktikan ibu 3 kali lebih mulia daripada ayah. Ibu yang mengandung bayi selama 9 bulan itu tidak pernah dirasakan oleh ayah. Ibu yang melahirkan bayi itu pun tidak pernah dirasakan oleh seorang ayah. Ibu menyusui bayinya selama 2 tahun maksimal tidak pernah dirasakan oleh ayah. Itulah dikatakan oleh Nabi 3 kali lebih mulia daripada sang ayah. Nah, setelah lahir usia 9 bulan, maka manusia pindah ke alam dunia yang sekarang kita tempati. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini ladang tempat untuk menanam amal yang kita petik nanti di akhirat. Makanya pertanyaan kami, sudahkah kita mempersiapkan menanam amal-amal soleh di dunia ini? Kemarin warga kita sudah dipanggil oleh Allah 1 sehingga berkurang jumlahnya. Tinggal kita menunggu giliran. Maka setiap ada orang meninggal dunia, laksanakan fardu kifayah terhadap almarhum atau almarhumah. Jadikan setiap kita melihat dan mendengar orang meninggal zikrul maut, ingat kepada kematian. Dan ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita ingat kematian,
semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa di antara amal-amal istimewa yang dapat mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak terpapar di dalam Al-Quranul Karim, banyak terpapar di dalam hadis-hadis sahih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akan kami sampaikan satu hadis yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga, sehingga Allah bilang lewat Rasulnya, tinggal pilih mana di antara pintu surga yang paling disukai. Dan ini buat khusus ibu-ibu jamaah yang di belakang. Ibu-ibu itu sebenarnya lebih gampang masuk surga daripada laki-laki, ayah. Rasulullah dalam sabdanya beliau mengatakan, imra'atun ija sholat khamsaha wa somat sahraha wa hafazat farzaha wa ata'at zawzaha tadkhulu min ayyi babin sa'at min abwabil jannah. Istri yang soleha, istri yang baik adalah istri yang istiqomah menjaga sholat 5 waktu, wasomat sahroha, senantiasa berpuasa bila bulan Ramadan tiba, wahafazat farzaha, dan selalu menjaga kehormatan dirinya, wa ato'at zawzaha, istri yang taat kepada sang suami, tadkhulu min ayyi babin sa'at min abwabil jannah. Maka istri seperti itu, apa kata Allah lewat lisan Rasulnya, di akhirat nanti dimasukkan surga oleh Allah, tinggal memilih dari pintu-pintu surga yang mana dia sukai. Ibu, itulah 4 syarat kalau seorang istri ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila istri-istri kita sudah duluan masuk surga, dia akan mencari suami-suaminya. Sekalipun keliling dia cari di surga tidak mengetahui suaminya, dia mohon kepada Allah, minta petunjuknya. Bila dia akan disiksa, dia minta kepada Allah ampunannya agar dia bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang pertama kata Nabi, istiqomah menjaga sholat 5 waktu. Dan alhamdulillah jamaah putra, jamaah laki, jamaah putri, jamaah perempuan istiqomah sholat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahmah. Pertahankan ini, tingkatkan ini untuk senantiasa khusyuk di dalam sholat berjamaah. Di hadis panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan, di akhirat nanti ada sekelompok manusia yang dibangkitkan oleh Allah dalam wajah yang cerah bersinar bagaikan bintang di langit, sampai malaikat tuh kagum, apa gerangan kalian lakukan sampai Allah ridho kepadamu? Dijawab oleh sekelompok manusia itu, dulu ketika aku hidup di dunia, begitu azan berkumandang, segala aktivitas pekerjaan yang kulakukan aku hentikan, aku penuhi panggilan Allah. Oh, wajar Allah ridho kepadamu untuk menuju bergegas ke rumah Allah. Kelompok kedua dibangunkan oleh Allah, wajahnya lebih terang daripada kelompok yang pertama bagaikan bulan purnama. Malaikat tanya, apa gerangan yang kalian lakukan sampai Allah ridho kepadamu? Dijawab oleh kelompok yang kedua, dulu ketika aku hidup di dunia, sebelum azan berkumandang, aku sudah mempersiapkan diri, mandi, berwudu, bersuci, bersiap-siap bergegas menuju rumah Allah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih ikhlas daripada kelompok yang pertama. Dan kelompok yang ketiga dibangkitkan oleh Allah, wajahnya lebih terang lagi dari kelompok yang pertama dan kedua, bersinar, bercahaya bagaikan matahari yang menerangi dunia. Malaikat kagum, apa gerangan kalian lakukan sampai Allah selalu ridho kepadamu? Dan menjawab kelompok yang ketiga, dulu ketika aku hidup di dunia, sebelum azan berkumandang, sebelum Allah panggil aku sudah mempersiapkan diri, mandi, berwudu, mendatangi rumah Allah, masuk masjid,
sholat 2 rakaat, sholat sunnah berikutnya, lalu saya duduk berdiam diri di rumah Allah sambil menunggu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketiganya itu ada pada jamaah Masjid Baitur Rahmah. Insyaallah semoga berkumpulnya kita di masjid ini menjadi wasilah kumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah, jangan menggampang-gampangkan meninggalkan salat, terutama salat 5 waktu, karena salat 5 waktu ini barometer ukuran diterima amal-amal kita yang lainnya. Rasulullah dalam sabdanya beliau mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-salat. Amal yang pertama kali akan dikoreksi, diperiksa, dihisab oleh Allah adalah salat. Fa in saluhat sairu amali, jika baik salatnya maka baik pula amal-amal yang lainnya. Wa in fasadat sairu amali, bila rusak salatnya Senin Kemis kadang-kadang ditinggalkan semua salat, rusak amalia salatnya, nauzubillahi min zalik, maka rusak amal-amal yang lainnya. Maka itu yang kami katakan, salat 5 waktu merupakan barometer ukuran diterima dan tidaknya amal-amal yang lainnya. Alhamdulillah jamaah salat subuh Baitur Rahmah istiqomah senantiasa menjaga salat 5 waktu dan berjamaah dilakukan di masjid yang kita cintai ini. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Amalan yang kedua kata Nabi, wa shaumat syahraha, ibadah saum yang senantiasa dia kerjakan di bulan Ramadan. Apalagi kita ketahui di bulan Ramadan ada amaliyah yang sangat-sangat ditunggu oleh umat Islam, yang namanya Lailatul Qadar. Makanya ini yang membuat umat-umat para nabi terdahulu iri untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka iri? Karena Nabi Muhammad dan umatnya diberikan amaliyah-amaliyah spesial yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfisah. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan dikalkulasikan menjadi 84 tahun plus 3 bulan. Bayangkan itu. Ya, kalau 10 kali saja kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, sama seperti berusia 800 tahunan. Ini yang membuat iri para nabi dan umat-umat terdahulu untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad yang dikatakan oleh Allah umat yang is the best, umat yang terbaik di antara umat-umat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin uhrizat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik di hadapanku, kata Allah. Ini Allah sendiri memuji. Kalian adalah umat yang terbaik. Bagaimana untuk mempertahankan umat Nabi Muhammad yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 syarat, kalian harus melaksanakan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan yang ketiga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang keempat kata Nabi, wa hafazat farzaha. Istri yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya. Istri yang tidak mau keluar tanpa izin suami. Bila diizinkan oleh suami, istri yang selalu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, memakai hijab. Maka koreksi bapak-bapak, jangan pernah istri-istri kita keluar rumah tanpa hijab, terbuka auratnya. Kalau ada suami membiarkan istrinya keluar tanpa hijab, itu tanggung jawab suami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suami juga ikut berdosa membiarkan istri keluar tanpa hijab. Mari, sampai Rasulullah berpesan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu
Ini yang dimaksud istri dan anak-anak kita tuh jaga. Wa ahlikum naro, daripada siksa api neraka. Mari mumpung umur masih ada pada diri kita untuk senantiasa menjaga keluarga kita, terutama istri kita dan anak-anak gadis kita, pelan-pelan nasihati untuk berhijab, ya, agar tertutup auratnya, jangan sampai pernah terbuka auratnya ketika keluar daripada rumah. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Seorang ulama ditanya, kenapa sih wanita-wanita itu berhijab keluar, ya, sehingga ulama itu mengatakan, kalau kalian memungut permen di bawah, ada yang terbungkus, ada yang terbuka, tidak terbungkus, mana yang kalian ambil? Ya tentu yang terbungkus ulama. Ya itulah Islam, menjaga kehormatan diri lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan, Mas, mutiara, berlian adalah barang-barang berharga. Tidak pernah kita melihat berlian, emas dan perak ditaruh berserakan. Tentu tertutup oleh kaca, bahkan kaca itu anti peluru. Kenapa? Terjaga dia karena mulia, barang mulia. Pernahkah kita melihat barang rongsokan ditaruh tertutup, berserakan dia? Kenapa? Di alam terbuka dia terbuka, ditaruh. Itulah bedanya. Wanita yang terhormat terjaga, auratnya tertutup, kebanding yang tidak terjaga atau tidak tertutup. Mudah-mudahan istri-istri kita masuk kategori golongan istri yang solehah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa ata'at zaujaha, istri yang taat kepada sang suami. Ini merupakan kewajiban seorang istri kepada sang suami dan memegang ranking ketiga setelah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami. Seorang istri yang solehah dalam rumah tangga. Dan carilah ridho suami. Ibu-ibu yang di belakang, cari ridho suami. Sampai Rasul mengatakan dalam suatu hadis, siapa wanita atau istri yang akhir kehidupannya mendapat ridho suami, jaminannya surga. Sebagai penutup saya kisahkan, ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah Az-Zahrah, putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada abinya, ayahnya, ya Rasulullah, siapa nanti di akhirat wanita yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, Ibu Muti'ah. Keinginan Fatimah kan supaya dirinya juga disebut, sampai Fatimah itu pingin mencari tip bagaimana sih amaliyah Muti'ah sampai bayah, atau Rasulullah mengatakan Muti'ah penghuni surga. Maka Siti Fatimah bersiraturrahim ke rumah Muti'ah, mengucapkan salam, dijawab oleh Muti'ah. Lalu Muti'ah menjawab, bertanya, siapa di luar? Aku putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama siapa? Bersama Hasan Husain. Hasan Husain laki perempuan? Laki. Aku belum diizinkan ada tamu masuk ke rumahku laki-laki tanpa izin suamiku. Tidak dikasih, langsung pulang kembali. Keesokan harinya lagi kembali Siti Fatimah membawa putranya. Ditanya lagi, siapa di luar? Fatimah putri Rasulullah. Dengan siapa? Hasan dan Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah diizinkan oleh suami daripada Muti'ah, maka dipersilakan Siti Fatimah beserta putranya masuk ke dalam rumah Muti'ah. Ternyata di rumah Muti'ah ini kehidupannya sangat sederhana, tidak ada kemewahan di dalamnya. Namun dilihat oleh Fatimah, Muti'ah sedang membuat menu makanan untuk suaminya yang sedang bekerja. Saat istirahat diantarkan makanan itu. Setelah menu itu selesai dibuat oleh Muti'ah, maka menu itu diantarkan oleh Muti'ah menuju suaminya. Di samping menu yang dibawa itu, Muti'ah juga bawa cambuk, bawa cemeti, cambuk. Dilihat oleh Fatimah, wahai Muti'ah, engkau membawa menu dan cambuk. Yang saya tanyakan, cambuk itu untuk apa?
Wahai Fatimah, ketahuilah menu yang saya buat, menu yang saya bawa, aku suguhkan untuk suamiku. Bila nanti suamiku menikmati menu masakan yang aku buat, di lidahnya tidak berselera dan tidak ridho, badanku siap untuk dicambuk oleh suamiku untuk mencari ridho suami. Bayangkan itu. Oh, pantas intinya seorang istri cari ridho suami. Jamaah salat subuh rahimakumullah, bila mana kewajiban suami istri, sang suami menginginkan untuk mendapatkan nafkah dari istri, maka ibu-ibu yang di belakang, istri yang soleh tidak boleh menolak. Sekalipun dalam keadaan payah, tidak boleh menolak. Kalau menolak, para malaikat itu marahnya kepada istri yang menolak ajakan suami. Marah itu baru berhenti kalau suaminya ridho kepada istrinya, baru malaikat itu berhenti marahnya terhadap istri-istri yang menolak daripada permintaan suaminya. Maka dari itu, ibu-ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila 4 amaliyah ini kata Nabi dilakukan oleh istri-istri solehah, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan diri, dan yang keempat taat kepada sang suami. Rasul mengatakan dalam hadisnya, tadkhulu min ayyi babin sa'at min abwabil jannah, maka istri tersebut masuk surga dari pintu-pintu mana yang disukainya. Mudah-mudahan istri-istri kita menjadi istri yang solehah, penghuni surga, plus berikut mengajak suami-suami yang dicintainya untuk kumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk doa dimohon kepada yang kami muliakan Habib untuk memimpin doa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.